dinamakan tantangan. Diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Beda dengan yang dinamakan diperhadapkan dengan masalah. Kalau tantangan dalam perjalanan kita menemui tantangan itu, ya kan? Otomatis harus kita hadapi tantangan itu. Kalau masalah, terkadang banyak masalah yang dicari sendiri, maka timbullah itu masalah, ya kan? Jadi beda tantangan dengan masalah. Kalau masalah, terkadang masalah kita temui sendiri dan kita olah sendiri, maka terjadilah masalah. Tetapi kalau tantangan dalam perjalanan, kita hadapi itu tantangan, kita temui itu tantangan, dan mau tak mau kita harus hadapi itu tantangan itu. Jadi inilah yang diperhadapkan dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah itu begitu mengasihi kita, gereja Tuhan. Allah itu begitu peduli dengan kita. Saudara, semenjak manusia pertama keluar dari Taman Eden, semenjak manusia pertama keluar dari Tuhan buat si Adam dan si Hawa, mereka itu begitu sangat bebas, ya. Mereka itu begitu sangat menikmati akan apa yang ada di taman itu pada waktu itu. Mereka begitu sangat enjoy, menikmati apa yang Tuhan sudah kasih kepada mereka. Karena itu semua Tuhan sediakan bagi mereka. Itu semua Tuhan siapkan untuk mereka. Mereka nikmati pada waktu itu. Dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiring berjalannya kehidupan daripada keluarga si Adam dan si Hawa, sehingga pada waktu itu datanglah yang dinamakan iblis. Iblis yang menyerupai ular, dia menggoda itu si Hawa. Dan Tuhan bilang bahwa setiap tanaman, setiap pohon biji-biji yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi mengenai buah pohon baik dan jahat ini di tengah-tengah taman, tidak boleh kamu makan. Nanti kamu mati, ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Namanya juga iblis, namanya juga ular, ya kan? Ular bisa membalikan kata, ular bisa membalikan bahasa, karena ular mulutnya bercabang dua, ya. Sehingga dipakai oleh iblis. Dia bilang kepada Hawa, Hawa bukan begitu. Nanti kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Nanti kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Daripada si Hawa, kalau begitu siapa yang tidak mau menjadi seperti Allah, ya kan? Kalau begitu siapa yang tidak mau menjadi seperti Tuhan? Sama halnya dengan terjadi kepada malaikat Tuhan pada waktu itu. Malaikat pujian, ya, malaikat penyembahan, malaikat altar, malaikat yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Lucifer. Dia dipakai oleh Tuhan dalam penyembahan, dalam roh dia dipakai oleh Tuhan. Tapi timbul dalam pikiran dia untuk mengaku ini Tuhan. Tuhan tahu, makanya Tuhan mencampakkan dia
di tengah-tengah muka bumi. Ya, Tuhan mencampakkan Lucifer. Pikiran itu juga terjadi kepada pikiran daripada si Hawa ini, ya kan? Kalau begitu, kalau aku makan buah ini, maka saya akan menjadi seperti Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Maka makanlah si Hawa buah yang dilarang oleh Tuhan. Tertawalah iblis. Iblis tertawa karena Hawa sudah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Saking cintanya dia kepada suaminya, saking pedulinya dia kepada suaminya, dia kasih juga kepada suaminya. Si suami sudah tahu, Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang nggak boleh. Tetapi karena cintanya kepada si Hawa, ya, cintanya kepada si Hawa, nanti si Hawa sakit hati pula, ya. Nanti si Hawa nggak mau ngomong dengan saya, ya kan? Nanti si Hawa nggak cinta dengan saya. Mau tak mau dia makan itu buah oleh si Hawa. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan bilang, mereka Tuhan bilang dibuat oleh Tuhan seperti manusia adanya. Kenapa demikian? Tuhan bilang perempuan akan merasakan kesakitan pada waktu dia bersalin. Yang laki-laki jerih payahmu itulah yang akan menghidupi engkau dan keluargamu. Ya. Seiring berjalannya waktu, dengan berjalannya kehidupan kerohanian daripada keluarga ini, dan ada begitu banyak hal yang Tuhan tunjukkan kepada keluarga ini, sampailah kepada generasi kita ini, ya, sampailah kepada generasi kita ini, gereja Tuhan yang ada pada hari ini. Pada waktu Tuhan melepaskan keluarga Adam dan si Hawa, dia tidak mau juga mereka terlantar. Begitu juga pada waktu Tuhan melepas bangsa Israel, dia juga tidak mau melihat umat Israel dalam kehidupan keterlantaran. Hidup mereka mungkin menjadi liar, sehingga turunkan 10 perintah supaya mereka berjalan di bawah perintah Tuhan, supaya mereka berjalan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam maunya Tuhan. Jadi kita yang ada pada hari ini, kita orang yang percaya pada hari ini, yang bilang Tuhan aku orang Kristen, Tuhan aku orang yang percaya kepada Yesus, ya, Tuhan aku ini adalah orang yang dari kecil sudah menjadi Kristen. Kalau saudara bilang orang Kristen, otomatis saudara harus patuh dan tunduk kepada perintah-perintahnya Tuhan. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itulah yang menjadi patokan kita gereja Tuhan. Firman itulah yang menjadi patokan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tanpa kekuatan firman, kita dibekali oleh firman, saudara, semenjak penyakit wabah ini merajalela, ya, semenjak penyakit ini yang dinamakan corona merajalela, mewabah. Pada awalnya ada begitu banyak orang, ya,
setia kepada Tuhan. Ibadahnya semangat, ibadahnya rajin, ya, nggak pernah absen. Dengan adanya yang dinamakan corona, COVID-19, sehingga terjadilah yang dinamakan jaga jarak. Terjadilah yang dinamakan hindari kerumunan. Terjadilah yang dinamakan hindari pertemuan-pertemuan kelompok. Termasuk juga yang seperti yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah. Jadi ada berapa bulan kita itu ditiadakan untuk beribadah. Dan ada banyak orang yang saya jumpai, mereka sangat kecewa, ya kan? Kenapa enggak jadi ibadah? Kenapa enggak ada persekutuan? Kehausan mereka kepada ibaratnya semakin meningkat. Sama dengan Mazmur bilang, seperti rusa yang haus akan aliran sungai. Begitulah jiwaku Tuhan. Begitu juga dengan jiwa-jiwa orang-orang itu. Anehnya begini. Selang beberapa minggu kemudian, waktu itu dikatakan oleh pendeta-pendeta, oleh gembala-gembala bahwa ibadah kita lakukan lewat streaming. Minggu pertama mereka ikuti. Minggu pertama mereka lakukan streaming pakai HP. Minggu kedua sudah pada minggu pertama dibilang kalau mau ikut streaming, kondisi pribadi, kondisi tubuh itu dalam keadaan bersih, sudah mandi, seperti halnya mau beribadah. Mereka lakukan. Minggu kedua, apa yang terjadi, saudara? Mereka tinggal lakukan di atas tempat tidur. Mereka hanya nonton streaming di atas tempat tidur. Ada yang sambil ngopi, nonton streaming sambil ngopi. Ada yang nonton streaming, saudara, sambil makan cemilan. Itu puji Tuhan, ya. Ada yang nonton streaming, saudara, itu pendeta sudah semangat, sudah berapi-api dalam melayani Tuhan. Sambil dia itu entah kenapa lama-kelamaan dia sudah tertidur. Ada yang seperti itu, tertidur dia, nonton streaming, tertidur. Minggu ketiga seterusnya dia sudah tidak buka lagi itu streaming. Minggu keempat saya temui ada yang tanya, ada nonton streaming nak? Ada. Yang satu saya tanya, ada nonton streaming nak? Ada. Yang satu saya tanya lagi, ada nonton streaming nak? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada gairahnya. Lain loh. Kalau nonton streaming semacam nonton film biasa.
Atau sebaliknya, ada begitu banyak orang yang lagi enjoy tak ibadah, nggak nonton streaming, pas lagi hatinya lagi pada galau, saya cari Tuhan. Memangnya Tuhan hanya tempat tertuju pada waktu Anda sakit? Enak aja, ya kan? Memang Tuhan hanya kita mencari pada waktu kita kekurangan. Memangnya hanya tempat kita mencari pada waktu masalah. Ada masalah. Enak aja kata Tuhan. Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan, karena itulah ibadahmu yang sejati. Mau ada masalah, mau tidak ada masalah, ya persembahkanlah dong tubuhmu kepada Tuhan. Karena ada begitu banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saya tidak mungkin berbicara kepada orang yang bukan Kristen. Saya harus berbicara kepada orang yang mengaku dirinya Kristen. Mencari Tuhan bukan hanya karena saudara pas enak. Mencari Tuhan bukan hanya saja pas saudara lagi ada masalah. Nah saudara, mau beda apapun, mau bagaimana Tuhan loh. Mau ada masalah cari Tuhan. Kalau orang yang seperti itulah, Tuhan akan bilang kita hidup di dalam Tuhan. Orang yang seperti itulah adalah orang yang dikatakan oleh Tuhan hidup di dalam Tuhan. Kalau sudah hidup di dalam Tuhan, kita menang juga bersama dengan Tuhan. Amin. Di dalam Tuhan, orang yang akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita membuka dalam Efesus pasalnya yang ke-6. Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10. Baca dan sudah perhatikan Alkitab saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dan seterusnya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, selesaikan segala sesuatu. 14. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Sampai di sini. Silakan dulu. Dalam Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10, dalam perikop firman Tuhan bilang bahwa perlengkapan rohani. Perlengkapan rohani. Kita harus diperlengkapi ya. Kita harus diperlengkapi perlengkapan rohani. Karena untuk berjalan dalam dunia ini, kalau tidak lengkap, saudara pasti kalah. Kalau berjalan dalam dunia ini, kalau saudara setengah-setengah, saudara kalah. Firman Tuhan bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.
dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa yang daripada Tuhan harus memperlengkapi kita gereja Tuhan untuk di dalam perjalanan kekristenan kita ada di bumi ini, berada di tengah-tengah dunia ini. Tadi sudah saya katakan ada musuhan itu Tuhan. Waktu enak ya ibadah, kalau waktu yang tidak enak ya tidak ibadah. Atau sebaliknya, waktu ada masalah aku sakit hati ya ibadah, waktu enak ya lupakan Tuhan. Kekristenan yang seperti inilah yang perlu diperlengkapi dengan senjata-senjata daripada Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Bahasa ini adalah firman Tuhan untuk mengajak, ya kan? Kalimat ini mengajak kita supaya kuat di dalam Tuhan. Kebalikan dari kuat apa? Lemah. Nggak kuat. Berarti orang yang lemah, orang yang tak kuat, orang-orang inilah yang tidak diperlengkapi dengan senjata daripada Allah, yang tidak diperlengkapi dengan Tuhan ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Supaya kita dapat bertahan melawan penipu, ya kan? Tipu muslihat iblis. Untuk kita dapat bertahan, kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu yang bagaimana? Ya. Perlengkapan senjata Allah itu yang seperti apa? Perlengkapan senjata Allah itu yang bagaimana yang Tuhan mau? Firman Tuhan bilang untuk kita kuat di dalam Tuhan. Untuk kita kuat di dalam Tuhan, Tuhan bilang tetaplah berdoa. Karena doa adalah senjata yang sangat ampuh. Doa adalah senjata yang sangat ampuh untuk mengalahkan melawan tipu muslihat iblis. Masih ada doa jemaat Tuhan? Cuma satu orang yang berdoa. Masih ada doa jemaat Tuhan? Baru 5 orang. Yang lain mana? Masih ada doa jemaat Tuhan? Puji Tuhan. Semuanya berdoa. Karena kalau nggak berdoa itu bagaimana, saudara? Kalau sudah tidak ada doa itu saudara gampang terjerumus. Kalau sudah tidak ada doa, saudara gampang dibully. Saudara gampang tercemar. Karena sudah tidak ada doa di dalam tubuh orang itu tersebut. Daud bilang 3 kali dalam sehari aku datang memuji, menyembah, memuliakan Allah. Maka dia kuat, maka dia hebat. Jadi doa itu jangan kita anggap remeh. Doa itu jangan. Doa itu jangan kita anggap enteng. Kalau ditanya berdoa
Ini rajin berdoa. Kan kalau berdoa berkati makan ini Tuhan, kuduskan dengan firman-Mu supaya membuatkan tubuh kami yang lemah. Itu yang dia doakan. Kalau cuma pada waktu makan dia berdoa, dia takut kalau tidak dikuduskan nanti makanan itu dari penyakit. Kalau ditanya ada berdoa selanjutnya enggak. Kalau malah masih berdoa enggak. Pas udah nonton balik rumah langsung kapar, langsung tidur. Enggak berdoa lagi. Capek, letih, makanya enggak berdoa. Bahkan kalau ditanya kenapa enggak berdoa, ya maklumlah roh penurut daging lemah. Ya kan? Banyak hal yang dipakai oleh tipu-tipu muslihat iblis. Itu banyak yang mereka pakai. Banyak mereka pakai untuk apa? Untuk supaya mereka bisa menyerap pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kenapa enggak berdoa? Pas saya berdoa, lagi main HP, langsung tertidur. Lupa saya berdoa. Puji Tuhan kalau masih bangun sehat. Kalau bangun tak sehat bagaimana? Ya. Doa itu kita jangan anggap enteng. Doa itu kita jangan anggap remeh. Karena doa itu firman Tuhan bilang menguatkan kita di dalam Tuhan. Menguatkan kita di dalam Tuhan. Itulah perlengkapan rohani yang Tuhan mau dalam kehidupan kita gereja Tuhan. Dan seterusnya dia bilang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan tipu muslihat iblis. Jadi saudara, yang perlu kita waspadai dalam berjalan di dalam dunia ini, di dalam kita beriman kepada Tuhan, tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis itu beragam-ragam. Tipu muslihat iblis itu banyak cara. Banyak hal yang disodorkan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis dalam pikiran kita. Oleh karena kita tidak kuat dalam melawan tipu muslihat iblis, ya muslihat iblis itu masuk dalam pikiran kita, dalam pribadi kita. Karena ada begitu banyak keluarga-keluarga Kristen yang sudah mulai jauh daripada Tuhan. Karena apa? Bapak keluarganya, ibu rumah tangganya sudah saling menyerang pakai tipu muslihat iblis. Ibu rumah tangganya sudah menyerang bapak rumah tangganya pakai apa? Senjata tipu muslihat iblis. Sebaliknya, bapak rumah tangganya sudah mulai menyerang istrinya, keluarga, anak-anaknya dengan tipu muslihat iblis. Hati-hati saudara dengan yang dinamakan tipu-tipu muslihat iblis. Hanya selangkah kita dengan maut. Maut itu hanya selangkah dengan kita. Banyak contoh, ya kan? Ada orang lain yang lagi pergi mantau, tahu-tahu bagaimana? Jatuh, sudah, ya kan? Hanya selangkah kita dengan maut. Ataukah kita dalam perjalanan motor mau pergi menjalankan tipu muslihat iblis, jatuh. Bagaimana sudah? Kok istirahat? Atau ke dalam toko, ya kan? Kita melakukan tipu muslihat iblis dalam pekerjaan kita, pas kita
3. Sekali tuan tanah kelapa tanya berapa ribu? Kelapanya 10.000, dibilang 10.500. Itu kan tipu muslihat tipis. Besoknya lagi pas dia lupa, pas lagi tercucuk dengan sweet. Ya kan misalkan. Ini hal-hal yang sepele, hal-hal yang sering kita rasakan yang perlu saya sampaikan. Pas puji Tuhan kalau masih kemurahan Tuhan itu. Kalau kalau sedih, atau pas kita dalam perjalanan ke Jerman, ya, pas kita perjalanan ke Jerman mau pergi cari ikan, pas ada gelombang, tapi dalam pikiran kita menjalankan tipu muslihat iblis, kok tenggelam, mati, mau bawa di mana nyawa kita? Banyak hal saudara. Tipu muslihat iblis itu jangan sampai menguasai pikiran kita sehingga menghancurkan gereja, keluarga-keluarga Tuhan. Tipu muslihat ini sangat-sangat berbahaya. Jangankan saudara, Yesus saja dicobai oleh iblis. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Apalagi kita yang hanya sebulan sekali timbul semacam kapal selam. Waktu mau timbul pada waktu mau makanan saja. Ibadah kita hanya pada waktu kita perlu saja. Kita harus menjaga saudara. Tuhan bilang kita harus cerdik seperti bulan. Harus cerdik saudara. Dalam membawa pribadi kita itu, kita harus cerdik. Jangan sampai kita itu termakan dengan tipu muslihat iblis. Karena memang sungguh sangat adil. Ada surga, ada neraka. Orang yang ke neraka, orang yang termakan dengan tipu muslihat iblis. Jadi hati-hati saudara. Kalau mau bertobat benar-benar di dalam nama Yesus. Jangan main tipu-tipu dengan Tuhan. Jangan olok-olok dengan Tuhan. Kalau mau bertobat benar-benar. Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku mengarahkan pandanganku ke depan untuk berlari. Untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu hadiah surgawi yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Begitu juga dong dengan kita. Kalau kita bilang saya sudah lupa, kita lupa. Jangan sama dengan istri Lot, ya kan? Istri Lot, Tuhan bilang Lot dan keluarga secepat-cepatnya tinggalkan Sodom dan Gomora. Cepat Lot. Sodom dan Gomora ini sudah mau dibakar Tuhan. Karena Sodom dan Gomora ini sudah sangat-sangat menyakiti akan hati Tuhan. Sudah sangat-sangat mendukakan akan hati Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, lari Lot. Syaratnya jangan kau noleh ke belakang. Ya kan? Caranya jangan kau toleh ke belakang. Di dalam perjalanan pergilah Lot dan istrinya serta anak duanya itu, anak cewek. Dalam perjalanan mereka berjalan. Si istri daripada Lot, istrinya ini saudara, Tuhan bilang tidak boleh ya. Kalau sudah bertobat benar-benar. Tidak boleh pakai tipu-tipu muslihat iblis. Tuhan bilang nanti kamu jadi biang larang. Dia mencoba, dia melanggar apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang jangan toleh, dia pergi toleh saudara. Dia pergi melirik. Dia lirik begini. Dia lihat begini.
saudara di dirinya, entah ke kanan ke, entah ke kiri dia dirinya saudara. Maka terjadilah tiang ganang. Kita gereja Tuhan, kalau Tuhan bilang pandangan kita harus benar-benar ke depan. Mata kita itu harus benar-benar tertuju kepada Tuhan. Kalau kita sudah tinggalkan, jangan lagi kita lihat. Apalagi kalau kita masih puji-puji saudara, oh Tuhan, mau jadi apa kita punya kerohanian? Sudah ditinggalkan, sudah berjanji dengan Tuhan ditinggalkan, tapi masih pergi lagi saudara. Saudara, Tuhan bilang apa ini dinamakan? Anda sama seperti ular beludak. Tinggalkan dosa itu saudara. Itu adalah dosa. Tinggalkan. Kita gereja Tuhan, bagi Anda yang sedang menonton streaming, kalau Anda melakukan seperti itu, bertobat di dalam nama Yesus, Tuhan pasti ampuni. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan anggap remeh kita punya hidup ini. Kita punya pribadi ini jangan dianggap remeh. Karena kita ini adalah buatan yang mulia, diolah oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Lain kalau kita itu dijadikan sama seperti hewan. Jadilah hewan beruang, jadilah kelinci, jadilah manusia. Kita kan tidak dijadikan seperti itu. Dalam kitab Kejadian kita dijadikan oleh Tuhan dengan tangannya sendiri. Jangan kita nodai hidup kita ini, jangan kita nodai pribadi kita ini, tubuh kita ini, karena kita ini adalah buatan tangan yang mulia. Dan firman Tuhan bilang kita adalah mulia di hadapan Tuhan. Mulia itu yang bagaimana? Ya, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat-sangat kita pelihara, itulah yang mulia. Seperti emas, kita lihat itu adalah emas, tentu kita harus jaga, kita harus rawat, karena itu berharga. Itulah yang mulia. Begitu juga dengan kita, dengan diri kita. Jaga diri kita, jangan sampai terkontaminasi dengan tipu muslihat iblis. Dan seterusnya, firman Tuhan bilang, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan roh-roh jahat di udara. Firman Tuhan bilang, iblis sedang berjalan sekeliling. Dia siap menerkam, menjatuhkan orang-orang yang pas pada waktu itu lengah, lalai, tidak mengandalkan Tuhan. Pada waktu kita lengah, pada waktu kita lalai, pada waktu itulah roh-roh di udara, roh-roh yang jahat masuk dalam pikiran kita. Maka Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Setiap kita mau di mana, mau pergi kemana, mau melangkahkan kaki, mau pergi mana, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, saudara. Mau jalan bagaimana, mau naik apa, Tuhan bilang tetaplah berdoa. Karena pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyerahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan, pada waktu itulah Tuhan melingkupi kita
Tuhan melindungi kita, Tuhan membentengi kita dengan kuasa yang daripada Tuhan. Pada waktu kita menyerahkan hidup kita, pada waktu itulah Tuhan itu membentengi hidup kita. Tuhan, aku serahkan tubuh jiwa saya kepada Tuhan. Saya mau melakukan ini hari ini. Tuhan, saya mau melakukan perbuatan hari ini. Saya mau bekerja pada hari ini. Serahkan dengan Tuhan. Jangan malu-malu dengan Tuhan. Jangan hanya berdoa hanya pada waktu makan saja. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Roh-roh di udara, penguasa-penguasa yang gelap, dia sedang mengintai kita. Dia sedang melihat kita. Pada waktu kita lalai, pada waktu kita lengah, pada waktu kita jauh dari Tuhan, pada waktu itulah dia menangkap kita. Jadilah kita itu, jadilah saudara itu sekelompok dengan si iblis. Terus firman Tuhan bilang, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambil perlengkapan senjata Allah itu, diambil, dipergunakan. Firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Orang yang mempunyai iman sebesar biji sesawi adalah orang yang tidak mudah, orang yang tidak gampang terjerumus dalam kondisi tipu muslihat iblis. Karena dia punya iman, karena dia mencintai Tuhan, karena dia rajin beribadah kepada Tuhan, karena dia rajin bersekutu dengan Tuhan, karena dia rajin berdoa kepada Tuhan. Inilah yang perlu kita lakukan. Perlengkapan senjata Allah itu kita ambil. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu. Kita pasang di mana? Ya, kita harus sadar diri dong. Kalau kita lemah di tangan, kita pasang di tangan. Istilahnya seperti itu, ya kan? Kalau kita lemahnya di mulut, kita pasang di mulut itu senjata Allah. Kita katakan kepada mulut, hai mulut, perkatakanlah firman Tuhan. Kalau kita lemah di tangan, kita pakai di tangan, kita katakan kepada tangan, hai tangan, lakukan sesuatu yang menyenangkan akan hati Tuhan. Itu adalah perlengkapan senjata Allah. Kalau
Boleh bukan pasang kan tahu. Kalau dia pasang kepala ini, dia pakaikan baju yang ini. Diambil lah yang boleh kayak laki-laki, cocok dengan yang ini, dia pasangkanlah dengan yang ini, ya kan? Jadi itu yang sedang saya perhatikan dalam kehidupan kondisi media-media pada akhir-akhir. Saya baca, baru kali kemarin udah diganti. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi kalau orang Kristen yang main-main bongkar-bongkar pasal gitu, saudara. Tuhan bilang adalah maut yang memisahkan. Dia sudah tidak sabar lagi, saudara. Sebelum maut datang, biar dia ganti dulu. Ya kan? Kadang-kadang orang begitu. Biar maut datang, Tuhan lama kenal. Bagus saya diri kanan dulu, bagus saya diri kiri dulu. Oh, haleluya, haleluya, saudara. Perlengkapan rohani, saudara. Saudara, Tuhan bilang kepada Yosua, Yosua, kamu berhasil. Mau Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini juga yang dia sampaikan kepada kita gereja Tuhan pada hari ini. Anak mau berhasil, nah. Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau Anda menyimpang ke kanan atau ke kiri, bahasanya saudara akan jatuh. Banyak menyimpang. Bahasa kamu banyak belit, macam ular. Ya kan? Suami sendiri dikadarin, diularin. Istri sendiri diularin, dikadarin, ditipuin. Sudah tidak takut lagi dengan Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini, baik saudara yang sedang menonton streaming, perhatikan. Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Perlengkapan rohani kita harus ambil. Baik kita yang lemah, kita pasang. Kita yang lemah di tangan, pasanglah kita itu di tangan. Kita yang lemah di mulut, pasang perlengkapan rohani itu di mulut. Kita yang lemah di mata, pasang perlengkapan rohani di mata. Baik kita yang di perut, ya pasanglah di perut. Pasang stangin, ya kan? Macam saya nih, lemah saya di perut. Saya sudah berjanji tidak mau makan, ya kan? Saya bilang, nak makan hari ini. Malam ini saya tidak mau makan. Hari ini tidak mau makan. Saking istri saya itu sangat chef, boleh-boleh jempol dua. Kalau dia masak, mata tergoda lah si Adam. Makan lagi itu Adam. Sudah dibilang tak mau makan, mau tak mau makan lagi, saudara. Dalam beberapa hari ini, saudara, inilah yang Tuhan bilang ini. Kelemahan saya di perut. Seperti hari kemarin, sudah bilang tak mau makan. Kata mama saya nyuruh, bawa ke tunjuk. Mau makan tak? Mau makan tak? Dah mandi. Pokoknya jangan aku makan besok. Makan lagi, saudara. Aduh, ini cacing-cacing di perut ini bunyi. Minta makan, mau tak mau lah. Saya mengasih cacing-cacing yang ada, ya kan? Saya kasih mereka makan. Itu kelemahan saya. Kita harus jujur, ya kan? Harus jujur kepada Tuhan. Dan kejujuran itu perlu Tuhan mau kepada kita gereja Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan harus tutup kejujuran daripada Tuhan. Berkata jujur dengan Tuhan. Pulang dari ibadah, pulang dari pas swimming, Tuhan oke, saya tidak mau berdiri lagi. Ya lakukan, ya kan? Oh Tuhan, saya tidak mau berdiri lagi. Oke Tuhan, saya mau bertobat, saya mau berubah. Oke, lakukan. Jangan sama seperti lagu, lain di mulut, lain di hati.
lain di bibir, lain di hati. Masih lagi dikelet oleh kuasa-kuasa iblis. Masih cara-cara lama dibelit oleh kuasa-kuasa ular itu. Karena perlengkapan senjata rohani itu sangat perlu. Dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, perlengkapan rohani itu sangat-sangat perlu dalam kehidupan perjalanan kekristenan kita. Kalau tanpa perlengkapan rohani, kita tidak akan kuat, kita tidak akan mampu. Kalau tanpa Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, kita pasti tidak akan mampu. Saudara, sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat sangat-sangat memprihatinkan. Karena apa? Ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan, orang Kristen yang mentuhankan apa yang mereka punya. Ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan yang mentuhankan apa yang mereka punya, sehingga lupa akan Tuhan, sehingga lupa siapa yang menjadikan mereka, sehingga ibadah pun sudah tidak ada lagi, sehingga sembahyang pun sudah tidak ada lagi. Saking sibuknya orang ini, saudara, ibadah pun sudah tidak ada lagi. Bagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Sama dengan kita, mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak akan tergoyah dengan apa yang saudara punya. Itu kok Tuhan punya, ya kan? Tuhan tidak akan tergoyah dengan apa yang saudara miliki, apa yang saudara bawa. Itu Tuhan punya, Tuhan yang kasih. Yang Tuhan mau tubuh jiwa roh Anda, tubuh jiwa roh kita yang Tuhan mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan mentuhankan, jangan mendewakan apa yang kita punya, karena itu Tuhan yang kasih. Karena itu Tuhan yang punya. Cintailah Tuhan dengan sepenuh hati. Seterusnya, jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silahkan keadilan. Saya baca kembali. Jadi berdirilah tegak, harus tegak. Karena kalau tidak tegak, kalau tidak kokoh, pas ada serangan daripada kuasa roh yang di udara, waktu itu bisa kita saja tumbang. Karena itu Tuhan bilang harus tegak, harus siap, harus waspada. Di dalam Tuhan itu harus waspada, harus siap, harus tegak. Kalau kita tegak, kalau kita waspada, kalau kita kuat di dalam Tuhan, saudara mau duduk di mana? Saudara mau teman dengan siapa? Saudara mau bicara dengan siapa? Saudara tetap menyadari dalam hidup saudara itu, dalam hidup saya itu, dalam pribadi saya itu ada Tuhan, ada Yesus. Karena firman Tuhan bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Karena ada banyak orang yang tergoncang, banyak orang lupa diri itu, lupa statusnya itu, kalau dia itu adalah ciptaan yang mulia. Terkadang pertobatan yang seperti itulah, yang pertobatan yang hanya sementara
Kisah daripada seorang pemuda ini, dia punya orang tua adalah orang yang aktif dalam gereja. Orang tua dia itu adalah orang yang menjadi contoh panutan di daerah dia. Anaknya itu adalah anak yang memang bertolak belakang dengan kehidupan daripada orang tuanya tersebut. Orang tua bilang ke timur, dia ke barat. Orang tua bilang ke barat, dia ke timur. Satu waktu, saudara, Tuhan menegur dia dalam hati dia. Tuhan menyamar dia, Tuhan tegur dia. Pas setelah Tuhan tegur dia, pas kebetulan pada waktu itu dia lagi dalam tahap sadar. Pas Tuhan tegur dia, waktu itu tahapnya lagi tahap sadar, belum tercampur, belum terkontaminasi dengan biasa, ya kan? Pas Tuhan tegur dia menangis. Dia berjanji kepada Tuhan, hari Minggu saya akan beribadah, saya akan datang ke gereja. Betul, saudara. Dia tepati janji dia datang ke gereja dan beribadah. Dia mendengarkan firman Tuhan, lalu dalam hati dia nyanyi lagu yang di dalam hati dia itu, dia nyanyi lagu, ku takkan seperti dulu lagi. Dia menyanyi, Tuhan, aku tak akan sama seperti dulu lagi Tuhan. Aku mau bertobat, aku mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di gereja ini, waktu ibadah ini, dia sudah mengikrarkan itu. Ku takkan seperti dulu lagi Tuhan. Setelah dia keluar dari pintu gereja, lepas dia melangkahkan kaki ada kira-kira 100 meter, ketemu dia dengan dia punya teman-teman. Padahal di gereja dia sudah bilang tidak akan seperti dulu lagi. Dia mau bertobat, dia mau percaya Tuhan, dia mau cintai Tuhan. Ketemu dengan dia punya teman-teman, saudara. Entah apa yang dibuat oleh teman-temannya itu. Mereka panggil namanya John, ya, namanya Johnny. John, dia langsung datang. Tergoda kembali pemuda ini. Dia tergoda kembali. Apa yang dia bilang kepada Tuhan? Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena aku masih seperti yang dulu. Dia bilang itu kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya karena aku masih seperti yang dulu. Tidak kuat Tuhan. Nafsunya lebih besar daripada kecintaannya kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Berbaju sirahkan keadilan yang daripada Tuhan. Keadilan yang daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan. Keadilan yang daripada Tuhan, dimanapun kita pergi dan berada, di dalam pikiran dan hati kita, dalam mulut kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini keadilan yang Tuhan mau. Keadilan yang seperti inilah yang Tuhan rindukan. Karena kita sudah berdiri tegak, karena kita sudah tidak menyimpang
Itu yang perlu kita lakukan, itu yang perlu kita perbuat, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi saudara, sekali lagi saudara, dalam kita berkelompok, dalam kita bersosial, dalam kita bersahabat, pandai-pandailah kita membawa diri kita, pandai-pandailah kita membawa hidup kita. Dalam kita berkeluarga, pandai-pandailah kita membawa hidup kita. Ingat, hidup kita ini Tuhan sudah tebus dengan darah yang sangat mahal. Jangan dipermainkan, jangan diolok-olok pengorbanan yang daripada Tuhan. Hidup kita ini bukanlah hidup kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang sudah ada di dalam pribadi kita, Yesus yang sudah ada di dalam hidup kita, Yesus yang sudah menebus kita, Dia yang sudah mengangkat kita dari kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib, dari yang tidak punya apa-apa menjadi ada apa-apanya, dari yang tidak berguna menjadi orang yang berguna, dari yang tidak berharga menjadi orang yang berharga. Karena Tuhan mempersiapkan kita supaya kita menghuni surga yang Tuhan sudah buat. Amen. Tuhan persiapkan kita menghuni tinggal surga yang Tuhan sudah buat. Jadi jangan sia-siakan, jangan sampai kita lengah, jangan kita tertidur, jangan kita lalai, jangan kita tidak kuat, jangan kita sampai tidak tegak. Ingat, tetaplah berdoa di dalam Tuhan. Karena sekali lagi, doa itu adalah senjata yang sangat ampuh di dalam kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan seterusnya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Kuat terus di dalam Tuhan. Dan seterusnya, punyai keadilan, punyai firman di dalam hati dan pikiran kita. Maka dimanapun kita pergi dan berada, kita pasti beruntung. Amin. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya dan saya sangat yakin kita umat-umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Saya kembali